saya Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5. Ya, Ibrani pasal yang ke-5. Coba saya mau minta satu orang membaca dengan kuat ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan kemudian ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oh, no. Oh, sorry. Ibrani 5. Ya, yuk. Ibrani 5 pasal 5 ayat 1 sampai 5 dulu satu orang aja, yang lain mendengarkan. Baca dengan kuat. Siapa? Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." 6 sampai 11. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, sampai situ. Oke ya. Jadi itu tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia jalur keimamannya bukan jalur keimaman Lewi, tetapi jalur keimaman Melkisedek. Apa itu? Sebenarnya ada banyak hal. Coba saya baca ayat 11, perhatikan. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, saya baca terjemahan literal Indonesia, mengenai Dia ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan, karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebenarnya Rasul Paulus masih mau jelasin banyak hal lagi tentang Melkisedek, tentang Tuhan Yesus, tentang jalur keimamannya, tentang kenapa itu beda dengan Lewi, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dan semuanya gitu ya. Tapi nggak bisa. Aku punya banyak hal, dia bilang, di dalam diriku masih ada banyak hal, pewahyuanku masih banyak, pengertianku masih banyak, gitu. Tapi aku nggak bisa jelasin sama kamu. Bukan karena aku tidak tahu, tapi karena kamu itu yang menerima pesan itu lamban dalam hal mendengarkan. Jadi gimana? Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi bayangkan, karena orang-orang jemaat Ibrani ini belum dewasa, tidak sanggup untuk menerima penjelasan dari Paulus yang lebih lagi. Makanya apa? Makanya Paulus gak bisa jelasin di situ. Coba kalau dia dewasa, Paulus jelasin di situ, kita akan terima penjelasan yang lebih hari ini. Itu loh. Bayangin, karena tidak dewasa, harusnya sudah siap loh. Sudah ditinjau dari segi waktu. Berarti orang itu kan dilihat kan pertumbuhannya. Kalau kalian belajar psikologi perkembangan dan semuanya, perkembangan anak, masa tumbuh, kan ada. Kenapa kok sekolah itu nanti umur sekian itu TK, umur sekian nanti SD, ya kan? Umur sekian nanti SMP. Kenapa kok pelajarannya disesuaikan?
Memang ada yang namanya kelas percepatan akselerasi. Usianya masih belum capai segitu, tapi kemudian dia sudah belajar yang tingkat-tingkat di atasnya. Tapi yang pada umumnya itu mengalami pertumbuhan, perkembangan, ya kan? Yang tadinya secara fisik dia baru bisa merangkak, dia baru bisa belajar berdiri, belajar berjalan. Lalu di kelas tingkat selanjutnya, dia mulai belajar olahraga, berlari, senam, lompat, berenang, ya kan? Itu kan diperlukan dasar. Orang bisa nggak sih main basket tanpa dia bisa berlari, tanpa dia bisa memegang, ya kan? Hal yang sangat dasar yang diajarin di PAUD, di TK tentang motorik, halus, kasar, itu semua diperlukan untuk mempersiapkan kalau nanti orang itu mau jadi atlet apapun, ya kan? Berhitung, matematika, bahasa. Ada nggak orang bisa bahasa Inggris tanpa dia tahu bahwa ini A, B, C, D, E, bukan A, B, C, D, E. Gitu. Bagaimana dia membaca, bagaimana dia mengeja. Nggak bisa. Harus mulai dengan hal dasar, tapi ada pertumbuhannya, ada perkembangannya. Dan ternyata ada ukurannya loh kedewasaan itu. Ada waktunya. Jadi jangan kamu pikir, oh enggak apa-apa, saya lakukan aja, nanti terjadi dengan sendirinya. Tidak. Karena sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, tapi masih perlu diajar. Ini kan jauh banget. Harusnya sudah jadi apa? Pengajar. Tapi masih perlu diajar. Loh, yang masih perlu diajar siapa? Murid. Ya kan? Yang sudah jadi pengajar berarti jadi guru. Berarti levelnya jauh banget loh. Bisa anak SD jadi guru. Bisa sih mungkin ngajarin anak TK. Bisa anak SMP jadi guru. Bisa mungkin ngajari SD dan itu. Tapi orang jadi guru ngajar itu sampai ke tingkat tertentu. Ya kan? Sekolah misalnya. Usia 17-18 lulus SMA. Kuliah 4 tahun. 21-22 normal. Kemudian dia lulus. Dia bisa jadi pengajar kan. Tapi berarti ada usia 22 tahun. Masih diajar. Harusnya sudah jadi pengajar. Ini bukan bicara usia jasmani ya. Usia di roh ternyata juga ada. Jadi kalau kamu tidak tumbuh itu, selain kamu sendiri kehilangan berkat, kamu juga menghambat berkat orang lain. Ya dong, jemaat Ibrani ini kalau dia coba dewasa, Paulus pasti jelasin panjang lebar. Dan kita akan dapat berkatnya. Tapi karena mereka tidak dewasa, Paulus bisa jelasin nggak? Tidak bisa. Karena hal rohani itu hanya bisa dijelaskan kepada orang-orang yang ngerti hal rohani. Buat orang yang tidak ngerti itu akan dianggap sebagai kebodohan. Itu terlalu sukar, kata dia. Itu tuh sulit sekali. Saya baca ya terjemahannya. Itu nih beberapa terjemahan. Kami itu punya banyak hal yang harus dibicarakan. Dan manifestasinya itu berlimpah, overwhelm us. Dan membuat itu sulit untuk dijelaskan. Ada orang-orang yang saya tahu punya kedalaman, punya keintiman, punya pengalaman dengan Tuhan. Dibawa ke ruang Maha Kudus, dibawa ketemu Tuhan, dibawa ke tahta Tuhan. Mengalami banyak hal. Ya. Orang ini mengalami banyak hal. Nah, waktu dia cerita pengalamannya, dia ngomong dengan saya begini, Mas Roni, ya, saya senang sekali loh cerita dengan kamu. Kenapa? Yang ini saya tidak pernah cerita sama orang lain. Yang ini saya baru cerita kali ini loh. Cerita pengalamannya dengan Tuhan banyak sekali. Banyak sekali. Terus, dan dia ngomong gini, saya nggak merasakan hambatan apa-apa kalau cerita sama kamu. Saya tidak merasakan penolakan, saya tidak merasakan itu. Wah, yang ini saya belum pernah cerita loh. Nah kan saya tanya, kamu kan memuridkan orang sudah sampai 25 tahun lebih. Ada yang 25 tahun tetap setia dengan itu. Masa nggak bisa? Mereka nggak akan ngerti. Ini terlalu dalam. Gitu. Berarti dia punya, tapi tidak bisa dibagikan. Makanya tadi saya di awal waktu berdoa, saya katakan begini. Tuhan itu di awal tahun ini bilang, Tuhan ingin memberi. Memberi. Ya dong. Coba kalau yang diberi Tuhan itu besar sekali. Ya kan? Dan lubangnya cuma segini. Ya nggak bisa masuk dong. Ini bisa, ya kan? Masuk. Ini bisa nggak ya? Udah nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Gitu loh. Berarti waktu kamu sering dengar gini, harus diperbesar.
harus diperbesar wadahnya, kehausannya, kapasitasnya, ya kan? Direntangkan lagi, ditarik lagi. Kamu merasa dipaksa, disakiti. Kamu merasa ini terlalu keras. Padahal sebenarnya bukan itu. Karena Tuhan ingin memberi. Sehingga ketika kamu tidak dibesarin di sini, nggak ada yang dipotong lagi, nggak ada yang dipangkas lagi, tidak ada yang dibentuk lagi. Waktu dia mau beri yang lebih, nggak bisa. Nyangkut di sini. Gitu loh. Jadi nggak bisa. Apakah waktu dipotong itu kalau kamu tidak tahu, tidak punya pengertian, kamu pikir Tuhan sedang menyakiti kamu? Mesbah lagi. Loh, waktu kamu serahkan, waktu kamu letakkan, waktu kamu izinkan dia memotong itu, ada yang dibersihkan. Ada yang dibersihkan, ada yang diperbesar. Dan tujuannya apa? Supaya yang diberikan bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan. Tidak harus dikurangi. Gitu loh. Nah seringkali karena ini tidak cukup, ya terpaksa tidak datang. Terus kamu ngomel, Tuhan kok nggak datang? Datang nyangkut di sini, nggak bisa masuk. Gitu. Ini diperbesar lagi. Dan itu apa? Itu namanya yang tadi itu, mesbah, dipotong, dibersihkan, dilatih, ditegur, dididik. Itu semua untuk itu. Wadah, ya kan? Gelas, kotor, dibersihkan, digosok. Supaya apa? Supaya ketika ada sesuatu yang dituangkan di situ, tidak terbuang dengan percuma. Itu loh. Tapi aduh digosok lagi. Digosok. Makanya kita harus minta pengertian. Itu yang Tuhan bilang, Tuhan ingin memberi. Gitu loh. Tuhan ingin memberi. Hati kita siap untuk menerima. Bagaimana cara menerima? Ya berarti ada sesuatu yang dipersiapkan. Ada wadah yang dipersiapkan. Caranya begini, misalnya yang golden time. Kamu udah bayangin, ini 2 bulan lebih ya. Dengar firman setiap hari. Saya percaya ada muntahnya pasti. Karena itu banyak sekali yang kamu terima. Tapi kamu pikir, kadang orang sampai gini, aduh aku udah dengar firman terus. Aku udah di altar call terus. Aku udah nyembah terus. Ketika kamu merasa di dalam dirimu itu sudah penuh, bahkan sudah kamu dengar tuh rasanya capek. Kamu muntah itu karena memang nggak cukup padanya. Gitu. Yang dilakukan apa? Banyak orang salah, dia kurangi porsinya. Oh, kalau gitu udah cukup ini aja. Jangan. Gimana caranya? Pulang ke kamar, dengar khotbah. Begitu kamu merasa, aduh ini udah jenuh aku, udah muak aku. Tambahin firman lagi. Wah, Papi, yang segitu aja saya udah mau muntah. Itu memperbesar wadahmu, memperbesar kapasitasmu. Kenapa? Karena kehausan itu, ya kan, diciptakan. Kehausan itu tidak datang otomatis. Kelaparan itu bukan otomatis, nggak ada. Kamu harus menciptakan itu. Bagaimana caranya? Ditambahin. Loh, itu aja udah muntah, Papi. Iya. Ya ini, tapi jangan dipraktekkan secara jasmani, ya kan? Wadah itu. Karena ditekan, dimasukin terus, lama-lama. Orang kalau kalian udah habis puasa ya, puasa aja 3 hari, 4 hari. Saya udah puasa agak panjang, 21 hari, 40 hari gitu. Atau puasa reguler seminggu 2 kali. Otomatis tuh, kapasitas perut untuk makan itu berkurang loh. Yang biasanya bisa banyak itu tiba-tiba, oh segini udah kenyang. Tapi coba kamu makan banyak, tambah lama, tambah banyak. Nah yang di roh sebaliknya, gitu ya. Itu. Kamu makanin terus. Kayak rasanya mau muntah, makan lagi. Nanti itu kapasitasnya bertambah. Jadi waktu kamu rasa ini, waduh udah jenuh. Waduh ini kehausanku udah kurang. Jangan terus kamu ikutin. Oh iya, berarti dengar firmannya kalau biasanya 2 khotbah, 1 aja. Nyembahnya kalau biasa 1 jam, setengah jam aja. Jangan. Justru waktu kamu jenuh, waktu kamu gak mau, tambahin. Karena di situ akan menentukan kamu akan naik atau akan turun. Gitu loh. Nah banyak orang kalau tidak diajari dia nggak ngerti. Dia akan ikuti mood. Ya kan? Waktu dia senang, dia dengar banyak. Waktu enggak, sedikit. Waktu jenuh, kurangi. Bukan. Waktu jenuh, ditambahi. Waktu nggak suka, paksa. Karena itu cara untuk bertumbuh. Nah kalau nggak gitu, nggak ada. Kenapa Papi bisa ngomong begitu? Saya tadinya juga nggak ngerti banget. Tapi setelah hampir 7 tahun ini, Tuhan tunjukkan, singkapkan. Ya,
Lewat apa? Lewat hamba-hamba Tuhan yang datang, lewat orang-orang yang sudah diajari dan mau. Mereka berkata begini, saya belum pernah ketemu tempat di mana ada kehausan, kelaparan sebesar ini. Gitu ya. Terus orang-orang yang mau mengejar secara sungguh-sungguh. Waktu mereka didoakan hamba-hamba Tuhan itu bilang, wow, itu ada fondasi di hidupnya. Ada kehausan, kelaparan yang jauh berbeda dari hamba-hamba Tuhan yang pernah saya temui. Berarti ini memang bukan metode, bukan tapi ini prinsip kebenaran gitu loh. Berarti ketika cara latihan ini diikuti, kamu akan mencapai hasil itu. Ya, itu. Kenapa? Ya ibaratnya, oke, ini ada satu anak dari nggak bisa main piano karena kita ajarin dengan begini, dia mau, dia ngikut, dia nurut, dia tidak punya bakat, oh dia bisa muncul begini. Karena ada orang lain lagi, dia nggak punya bakat ini semua, tapi karena dia nurut, diajarin, lari, dia jadi pelari sampai seperti ini. Nah, di-train gitu, dilatih. Nah, saya mau ke sini. Jadi sebenarnya ada banyak nggak yang Tuhan mau beri? Kalau di sini Paulus mau bagikan, dia punya pewahyuan banyak. Tuhan mau memberi itu banyak. Kalau kamu merasa sekarang ini, aduh, aku udah penuh banget, firman lagi, nyembah lagi, KKR lagi, ya kan? Tugas lagi, penginjilan lagi, nyembah lagi, perang lagi, ya kan? Doa lagi. No. Masih ada yang lebih lagi dari Tuhan, gitu loh. Nah, coba perhatikan ayat 11 ya, ayat 11. Kamu itu, kamu lamban dalam hal mendengarkan. Lamban itu lesu, tidak semangat, tumpul karena malas. Jadi orang itu ya, waktu dia menggergaji, semangat, motong, pakai kampak, pakai itu semua, waktu dia dipakai terus, tumpul nggak? Tumpul pasti. Dan itu perlu waktu untuk namanya break, kemudian dia asah gergajinya, kemudian dia asah kampaknya, lalu dia akan tajam. Dan sebenarnya waktu tajam, waktu dia motong, ngegergaji, tenaganya lebih kecil nggak? Lebih kecil yang diperlukan. Waktu kamu menggergaji atau motong dengan pisau tumpul, dan memotong dengan pisau yang tajam, lebih ringan mana? Tajam dong. Waktu pisaunya tajam itu, udah kepotong, ya kan? Waktu pisaunya tumpul, gergaji juga waktu tajam, 3 kali mungkin patah, putus rantingnya. Tapi kalau tumpul, tapi banyak orang nggak mau berhenti untuk mengasah, untuk mempertajam, gitu loh. Dengan apa? Ya di hadirat Tuhan, dengan firman. Harus punya waktu untuk itu. Nggak apa-apa, jalani terus. Tambah lama udah tambah tumpul. Begitu tambah tumpul, tenaganya keluar tambah besar, tambah capek, tambah apa? Ya kalau kamu terus pakai tenaga kekuatanmu, yang saya bilang berapa minggu yang lalu, waktu kamu menjauh dari kasih karunia, nanti timbul akar yang pahit. Gitu loh. Karena kamu merasa kenapa berat sekali. Ya sebenarnya karena tumpul, karena tidak diasah, karena tidak ditajamkan. Gitu loh. Nah ini menarik. Kata lamban itu, lesu, tidak semangat, tumpul, karena malas, karena lambat. Berarti karena sebenarnya itu bisa. Gitu loh. Tapi karena malas, karena tidak pernah dilatih, karena tidak pernah dipertajam, karena tidak pernah ngambil waktu untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Coba baca sekarang Ibrani 12 ayat yang ke-8. Yuk, udah ketemu? Baca bersama dengan saya, 2, 3. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, kata lamban itu, akar katanya itu ternyata apa? Notos, kata yang dipakai dari Ibrani 12 ayat 8 tadi, kamu bukan anak, tapi anak gampang. Itu kalau mau terjemahan bahasa Inggris dan literal ya, kamu anak haram. Itu. Ini anak gampang, ini kan dihaluskan. Sebenarnya kamu bukan anak sah. Dia terjemahan bahasa Inggris, nanti kamu cek illegitimate.
Kamu bukan anak sah. Kamu itu, kalau terjemahan King James malah kasar sekali. Bastard. Itu anak haram. Itu. Anak haram itu kalau apa? Kalau dia lamban. Tidak tumbuh. Gitu loh. Kenapa kok dia bisa jadi masuk kategori itu? Karena kamu tidak rela, tidak mau untuk menerima ganjaran. Kalau bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka bukan anak itu. Gitu. Kelambanan terjadi karena kamu tidak mau dididik, diajar. Kata ganjaran itu paideia. Kalau kita tahu pedagogi, pendidikan, itu ya. Itu pelajaran yang melatih. Gitu. Bukan pelajaran yang menambah pengetahuan, bukan. Tahu nggak bedanya? Ya kan? Kamu terima pelajaran, oh ini loh, olahraga basket. Pemainnya berapa orang, Kayos? Nah, 5 kan? 5 dong, gitu. Ini ada ring, ya kan? Itu. Nanti ada nama pemainnya, ada center, ada semuanya gitu. Kamu harus memasukkan bola ke jaring lawan. Ke ring lawan, semua ke sana pertandingan. Itu kamu tahu. Wow, ya. Apakah setelah kamu tahu semua itu, kamu dikasih bola basket, kamu bisa main? Tidak. Karena pengetahuan dengan keterampilan itu lain. Dan orang berpikir, karena dia tahu, dia bisa. Bukan. Belum. Kamu kan sudah dengar firman. Ya kan? Berdoa, menyembah. Kamu pikir, oh ya kita memang harus berdoa. Sebelum kamu berdoa, kamu belum tahu. Gitu loh. Kamu terima firman tentang memberi, murah hati, menabur. Oh iya memang kita tuh harus menabur. Sampai kamu menabur, itu baru kamu tahu. Sebelum kamu praktek, belum tahu. Makanya kamu diajari untuk dilatih, untuk praktek. Bukan hanya diajari untuk tahu. Gitu loh. Oh iya, dia bertahta di atas pujian. Tahu kamu kebenaran, kamu bisa sebutkan ayatnya. Itu masalah dengan orang belajar teologi. Dia tahu, tapi dia tidak praktek. Dan tidak terjadi apa-apa. Gitu loh. Dia tahu, ya memang kita harus berdoa. Oh memang perjuangan kita bukan lawan darah dan daging. Gitu. Tapi dia tidak pernah peperangan rohani. Tapi dia tidak pernah deklarasi. Tapi tidak pernah doa keliling. Ya tidak terjadi apa-apa. Gitu. Tahu itu satu hal. Diajari supaya tahu. Tapi juga dilatih. Gitu ya. Ditrain. Dan latihan itu harus berulang-ulang. Latihan itu harus sampai jadi habit. Latihan tidak bisa sekali. Itu. Dan kalau kalian datang ke tempat ini tempat latihan. Gitu. Ya dong. Dan gak bisa kamu datangnya sebulan sekali. Gak bisa kamu datangnya kalau kamu lagi pengen. Gak bisa. Itu. Gak ada. Jadi kalau atlet sudah dicoret itu. Gak ada. Kalau kamu latihan. Kalau kamu cuma hobi-hobi, ya hobi-hobi aja. Itu. Ya. Jadi pendidikan, ganjaran, didikan itu ya. Itu seorang anak yang sedang berkembang dengan pelatihan yang ketat. Itu. Agar katanya. Jadi melatih agar dewasa dan menyadari potensi penuh mereka. Dan ini perlu disiplin. Termasuk pemberian hukuman. Itu loh. Jadi tidak banyak yang mau. Makanya sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, belum bisa ngerti kebenaran. Belum bisa ngerti. Ya. Terjadi nggak? Oh terjadi dong. Sudah selesai kok dengar firman yang sama. Ya saya cuma bisa, gimana? Pilihannya ada pada dirimu. Untuk mau dilatih itu loh. Saya mau melatih. Untuk apa ada di sini kalau tidak untuk melatih? Tapi yang dilatih kalau tidak mau, buat apa? Itu. Yang dilatih itu harus mau. Dia harus bilang, orang aja jadi atlet aja daftar kok, ya kan? Dicari, diseleksi, dari yang kemudian ikut pertandingan. Kamu mau nggak masuk pelatihan ini? Harus mau dia. Karena masuk pelatihan memang tidak mudah, ya kan? Kalau orang hobi bola ya, kalau saya lagi punya waktu luang, kalau saya lagi santai, kayak saya lagi senang, saya main bola. Tapi kalau masuk pelatihan itu, mau nggak mau, suka nggak suka, mood nggak mood, kamu harus turun ke lapangan, kamu harus latihan, gitu loh. Dan itu kenapa orang itu lamban, nggak bisa bertumbuh, ya kan? Harusnya sudah jadi pengajar, gitu. Tapi masih perlu diajar. Kenapa? Tidak rela.
untuk dilatih. Tidak rela untuk dididik. Tidak rela untuk praktek berulang-ulang kali. Ya kan? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang perlu disiplin dan termasuk pemberian hukuman. Itu kata pendidikan. Pedagogi, akar katanya dari itu. Yang diterjemahkan ganjaran ini. Ada unsur disiplinnya. Ada unsur hukumannya. Rela nggak? Mau nggak? Karena tanpa itu, ya masih ingat nggak 10.000 jam? Saya bilang kemarin. Tidak ada anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mau main piano latihan sehari 2 jam, 3 jam, 4 jam tanpa ada mentor. Tanpa ada orang tua mengarahkan, tanpa ada orang tua lihat apa yang akan terjadi kalau dia konsisten seperti ini setiap hari selama sekian belas tahun. Karena anak itu belum ngerti. Yang menentukan dari hasil penelitian itu, orang itu cuman tingkat kecamatan, tingkat sekolah, atau tingkat kota, atau internasional, atau tingkat nasional. Yang pertama-tama bukan bakat, tapi latihan, jam terbang. Orang berbakat, tapi dia nggak pernah latihan, ya gitu-gitu aja. Gitu loh. Karunia diterima orang, ya kan? Karunia itu dari Tuhan. Kalau kalian didoakan, diimpartasi, terima ini semua, itu karunia. Bukan karena usahamu. Terima. Tapi kapasitas di roh, kehausan, daya tahan, itu hasil latihan. Bukan hasil, tidak bisa didoakan. Kamu jadi kuat, jadi daya tahan, itu semua. Itu hasil dari latihan. Latihan gimana? Beda nggak? Orang terbiasa deklarasi. Orang terbiasa perang. Orang terbiasa memperkatakan janji Tuhan dengan hidupnya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kamu punya senjata. Kamu punya pedang, punya pisau, punya pistol, punya senapan. Tapi kamu nggak pernah latihan nembak. Waktu musuh datang, kamu punya semua. Cara pakainya gimana? Kamu malah gemetar. Ya kan? Takut. Loh, ini kok musuh datang. Loh, kamu punya banyak senjata. Kamu punya pistol, punya senapan, punya tombak. Tapi kamu tidak pernah latihan. Kamu pernah nonton film Mission Impossible? Tom Cruise itu, dia tidak pernah pakai stuntman, pemeran pengganti. Jadi waktu adegan semua tembak-tembakan itu, dia dilatih loh. Dilatih oleh anggota pasukan khusus bagaimana nembak, bagaimana pakai senapan, bagaimana itu. Dia latihan betul terjun payung, nyopir pesawat, gitu, jadi pilot dengan itu. Dia latihan. Bisa nggak sih? Tiba-tiba aja masuk pesawat, hidupin semua. Nggak bisa. Dia butuh jam terbang untuk dia diizinkan membawa pesawat itu sendiri. Senapan juga begitu. Sasarannya ada, pelurunya ada, pistolnya ada. Belum tentu kamu kena itu. Ya kan? Coba lihat itu nanti cari di YouTube. Orang baru pegang gini aja udah gemetar. Nembakin sekali dia ikut mundur ke belakang. Tekanannya besar banget loh. Waktu saya kecil SMP, saya pernah diajarin nembak dengan itu. Mundur bisa sekian meter karena itu aja baru yang peluru segini. Belum kalau yang senapan otomatis. Untuk bisa menahan senjatanya aja butuh namanya daya tahan, latihan, berulang kali gitu loh. Nah, kamu mau punya otoritas, Tuhan beri otoritas di dalam mulutmu, ya kan? Firman itu tidak jauh, di dalam hati untuk dipercayai, di dalam mulut diperkatakan. Tapi kalau kamu tidak pernah latihan memperkatakan janji Tuhan, firman Tuhan buat hidupmu, waktu persoalan datang, kamu malah, gimana ya? Kenapa kok sulit sekali ya? Kok setannya banyak banget ya? Ya, peperangan rohani kamu tidak latihan itu, malah kamu, setannya banyak banget ya. Di situ ada, tadi di jalan udah ada. Ya, kalau kamu terbiasa berlatih bukan itu. Tuhan, ini apa? Itu latihan untuk bisa ngomong, Tuhan, ini harus bagaimana? Tuhan, di dalam keadaan seperti itu kamu bisa tenang dan bilang, Tuhan, ini yang seperti apa? Udah, biarin aja, bukan itu. Oh iya. Yang mana Tuhan? Yang di situ aja. Oke. Itu butuh latihan. Tanpa latihan waktu Tuhan ngomong seperti itu, kamu nggak akan ngikutin. Kamu nggak akan nurut. Itu butuh latihan. Gitu loh. Latihan untuk apa? Firman. Baca. Renungkan. Hadirat Tuhan. Bahasa roh. Bangun manusia roh. Sehingga ketika datang sesuatu, kamu lagi bingung kalut. Kamu bisa, namanya sikin namanya. Cepat sekali dan itu ada kekuatannya. Karena itu dilatih. Banyak orang pikir itu otomatis. Enggak. Kamu ada di gereja bertahun-tahun, kamu tidak latihan, sekalipun ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu udah jadi pengajar. Terjemahan The Passion Translation bagus. Harusnya kamu udah jadi profesor. Dia ngomongin gitu.
Tapi ternyata masih TK. Karena tidak pernah latihan. Buktinya semua orang kan dengar firman kan? Ya kan? Jadi waktu dengar firman mengampuni, harus belajar mengampuni. Tidak mudah kamu belajar minta tolong Roh Kudus, aku ampuni, aku belum bisa Tuhan tolongi. Itu namanya baru tahu firman. Oh iya memang kita harus mengampuni. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Mengampuni berapa kali? 70 kali, 7 kali. Wah banyak banget ya 490 kali semuanya. Oh bisa. Orang yang belajar Alkitab, belajar teologi tahu. Tapi sampai dia melepaskan pengampunan. Sampai dia bergumul dengan semua kemarahan, semua dendam, semua itu dan melepaskan pengampunan. Itu belum mengampuni. Belum bisa, belum tahu mengampuni. Gitu loh. Orang belum tahu apa itu bahasa roh. Sampai dia praktek, dia menyembah, manusia rohnya tumbuh, kuat, dia dapat pengertian, karunia-karunia nanti berkembang. Itu bahasa roh aja dimensinya luas. Itu iman, gitu ya. Praktek. Sampai kamu, Tuhan bicara, muncul iman, kamu percaya, manifestasi terjadi. Oh iya, iman timbul dari pendengaran, kamu bisa ngutip ayatnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak lihat. Iya, sampai yang Tuhan bicara, muncul di hatimu, dan itu terjadi. Baru kamu ngerti itu iman. Jadi jangan merasa ngerti sampai itu terjadi. Belum. Gimana? Latihan. Kalau kamu pernah dengar cerita tentang Mami Ani. Itu dia kecil. Usia berapa ya? Pak Depi kalau masih ingat baca bukunya. Ya belasan tahun ya. Saya 11 atau 12 tahun ya. Papanya meninggal. Yang biasanya papanya kasih semua yang dia mau, dia suka. Suka makan, maksakan. Saya ini swot apa semuanya. Waktu papanya meninggal semua berubah. Keadaan di rumah enggak ada. Yang ada cuma nasi, enggak ada lauknya. Dan cuma garam. Ya, cuma itu semua. Apa yang terjadi? Dia belajar. Karena Tuhan ngomong, sekarang aku papamu. Tuhan ngomong gitu, sekarang aku bapakmu. Oke Tuhan, kalau engkau bapakku, aku perkatakan, aku panggil. Semua yang dia suka. Capcay lah, fuyung hai lah, ayam goreng lah, telur lah, dan itu semua. Datang nggak? Belum. Sampai berapa lama? 1 tahun. Setiap hari makan, ada yang cuma garam, cuma itu. Capcay datang, fuyung hai datang. Bakmi goreng datang, ayam goreng datang enggak, besok lagi. Terus, setelah 1 tahun, tiba-tiba ada orang datang bawa semua itu. Capcay, bakmi goreng, ayam goreng, semua yang dia mau. Ada orang datang juga bawa semua kebutuhan, beras lah, minyak, dan semuanya. Dan itu semua. Baru di situ ngalami itu. Nah kita baru 2 kali, 1 minggu, 3 minggu, wah nggak terjadi, apa, gini-gini Tuhan bohong, jahat, gitu semua, itu pendeta sih kesaksian gitu enak dan semuanya. Sampai terjadi, itu loh. Kalau belum terjadi, ya belum berhenti, latihan terus, itu aja. Itu, latihan terus, jangan berhenti, karena ini berkembang lewat pelatihan ketat. Supaya apa? Dewasa dan kemudian ngerti sebenarnya ternyata di dalam dirimu itu ada sangat banyak hal, ya kan? Loh, ada orang kemarin yang waktu Pastor Hengki datang itu, ya, kan saya ngobrol terus akhirnya dia nyebut satu nama, kemudian saya langsung cari, gitu ya. Kalau kamu tahu namanya Mike Murdock. Waktu saya search, saya cari semuanya, saya coba cari di YouTube, cari di bukunya, saya udah dapat sih, by the way. Ada yang utama aja, dia punya Commentary of Wisdom. Itu isinya 52 bab, 1 bab untuk setiap 1 minggu. Nah, setiap 1 minggu itu wisdomnya apa untuk minggu itu. Orang itu, seminarnya adalah Wisdom Conference. Nama gerejanya adalah Wisdom Center. Pokoknya semua jurusnya wisdom, hikmat. Itu aja. Dia nggak ngomong iman, dia nggak ngomong kesembuhan, dia nggak ngomong berkat, dia cuma ngomong wisdom. Bayangin, wisdom aja bisa digali dan itu 2 jilid. Dan setiap minggu itu poinnya banyak banget. Nah, saya lagi, ini gimana Tuhan, cari kuncinya, kadang nggak bisa dipelajari sendiri gitu ya. Tapi coba dengerin orang ini. Orang kan, ya kan, kalau kalian perhatiin loh, hamba Tuhan datang, ya kan, kemarin tuh, 2 hari aja khusus ngomong perang, ya kan, metain itu aja belum selesai gitu. Nah, sebelumnya ngomong apa? Worship, ya kan. Kemudian ngomong, semua itu punya jurusnya, gitu loh. Itu aja kamu bisa ngerti satu. Oh iya, udah pernah denger sih kamu kalau itu. Loh,
Oh, tentang nabur aku udah pernah dengar. Loh, kamu nabur terus sampai tuayan itu tidak pernah berhenti, itu baru. Gitu loh. Ya dong. Nah, orang udah berhenti waktu musim menabur, ya tidak akan menuai. Nanti tantangan-tantangan menabur itu waktu keadaan tidak mudah, semua tidak ada, itu saat terbaik menabur. Menabur enggak? Gitu. Sampai tuayan datang. Kenapa firman Tuhan bilang apa? Wah, kalau kamu tidak jadi lelah, kamu akan menuai. Nah, banyak orang lelah, banyak orang kecewa, banyak orang marah, banyak orang pahit di situ, sehingga dia tidak mengalami apa-apa. Gitu loh. Itu aja bayangin, coba, ya kan? Supaya kamu tahu didewasakan tuh bisa apa sih? Didewasakan buat apa? Biar tahu yang ada yang Tuhan beri dalam dirimu itu sebegitu besarnya. Gitu loh. Ini nyiapin yang Tuhan mau beri. Kenapa? Karena begitu banyak. Ini loh, pewahyuan. Coba, enggak usah dibaca, tapi nanti lihat lagi. Ibrani 5:1-11 itu aja sudah dalam itu. Paulus masih ngomong, yang di dalam diriku, yang Tuhan ajari aku ini, pewahyuanku ini, masih overwhelmed. Menenggelamkan aku, sudah sampai berlimpah-limpah. Tapi enggak bisa tak bagikan. Gitu loh. Loh yang saya cerita tadi loh. Hamba Tuhan ini bukannya tidak memuridkan. Ya muridkan. 25 tahun. Tapi orang-orang itu tidak bisa diceritain hal seperti itu. Nggak paham mereka. Itu. Jadi, dia punya nggak punya. Loh, saya tuh sampai nanya sama beliau gini. Pastor, ya, kamu pernah baca buku ini nggak? Dari abad ke-17. Wah, nggak ada Pastor Roni. Saya tuh cuman baca buku-buku abad 20. Tahun 1990 ke atas tidak ada buku-buku, tidak pernah dengar namanya. Tapi semua yang dibilang, yang ditulis dari tahun 1700 di Perancis itu, dia cerita sama saya, berarti itu dialami dengan Tuhan. Bayangin, orang punya seperti itu. Dan kamu tahu, tulisan tahun 1700 di Perancis itu, namanya Madame Guyon. Dan dia mempengaruhi sangat banyak orang. Itu Benny Hinn nyebut itu, Watchman Nee nyebut itu. Nanti ada sangat banyak bahwa tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh revival baca bukunya dia, dipengaruhi, masuk ke dalam. Ini orang masih hidup sampai sekarang gak pernah baca buku itu, ngomong yang sama persis. Wah, terus dia ngomong gini ngajarin saya, gimana sih, kayak gak asing ya, cari gitu. Loh, persis, tak buka bab berikutnya, persis, makanya, jangan-jangan baca buku ini juga nih dia. Bukan, gak pernah, bayangin. Berarti dia punya sesuatu yang sangat banyak, tapi tidak bisa dibagikan. Gitu loh. Jadi kalau kamu tidak terima itu, jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain Tuhan. Jangan nyalain keadaan. Cek dulu, bersih nggak wadahnya. Cek dulu, tambah lebar nggak? Tambah besar nggak? Tambah kuat nggak fondasinya? Gitu loh. Nah kamu kan minta, Tuhan kasih dong, gedung bertingkat, apartemen, hotel, 30 lantai. Ya fondasimu aja cuman buat warung soto kok. Cuma dari bambu kok, kamu minta dibangun gitu. Baru 2 lantai aja roboh, ya kan? Jadi kalau Tuhan itu nancepin kamu dalam, taruh di tempat tersembunyi, tidak kelihatan, ya kan? Itu semua. Terus dibersihkan, digosok, dipotong. Itu karena Tuhan ingin memberi. Hatinya ngerti gitu. Supaya dengan pengertian itu, oh iya Tuhan. Wow, kamu bisa sukacita. Seberapa besar yang Tuhan mau beri nih. Seberapa besar, seberapa berharga yang Tuhan mau tuangkan nih. Seberapa tinggi yang Tuhan mau taruh di atasnya nih. Kok sampai harus seperti ini? Gitu loh. Punya pengharapan ketika melewatin itu semua. Nah, itu ya. Jadi gimana caranya? Rela, dididik, mau dilatih. Kamu harus merelakan diri, mau dilatih. Semester 1 kamu bisa tanya dengan kakak-kakak yang kamu lihat mereka menjalani latihan sampai di semester 7, sampai semester 5. Itu. Latihan itu jelas bukan yang wajib-wajib. Latihan itu yang extra miles, yang siang tetap ikut berdoa sama kalian, yang doa keliling, yang malam tetap berdoa. Itu latihan. Itu loh. Itu. Ingat 10.000 jam. Orang mau jadi pilot, mau jadi pemain biola, mau jadi pemain piano, mau jadi atlet lari aja tidak bisa tanpa itu. Ya kan? Di roh juga nggak bisa. Itu. Ayat 12. Ya, sebab sekalipun ditunjuk dari sudut waktu sudah seharusnya jadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas
pokok dari penyataan Allah dan masih memerlukan susu, bukan makanan keras, ya kan? Jadi masih perlu susu, masih perlu masih anak-anak. Sebentar, saya buka sebentar ya. Barang siapa, ayat 13, masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Ya. Ayat sebentar. Belas itu. Jadi kalau kamu masih perlu susu, kamu itu anak kecil. Anak kecil itu kata yang dipakai itu nepios, itu menarik sekali. The Passion Translation ngasih catatan gini. Still unfit to bear arms. Masih tidak tepat, tidak sesuai, tidak cocok untuk membawa senjata. Terus dia bilang gini, unprepared for battles. Tidak siap untuk peperangan. Itu. Karena kita menghadapi peperangan. Ya kan? Perjuangan kita bukan lawan darah dan daging. Lawan roh-roh itu real. Itu. Nah mereka nggak bisa gini. Dia belum dewasa. Karena itu nggak aku serang dulu. Loh bukan. Mumpung masih kecil kita matiin. Belum bisa ngelawan kok. Gitu loh. Nah kalau kamu nggak tumbuh-tumbuh ya semakin cepat mati dong. Emangnya dia gitu. Oh dia belum siap. Kita tunggu dia siap. Ya nggak mungkin dia habis dong. Mumpung belum tumbuh-tumbuh nih. Hajar aja dulu. Potong ya kan. Wow kita bikin imannya goyah. Kita bikin dia nggak bisa lihat janji Tuhan. Kita bikin dia terintimidasi. Kita bisikin terus. Itu. Karena kamu nggak ngelawan. Ya kan. Waktu dia ngomong gitu kamu nggak berkata. Enggak. Sudah diampuni. Sudah dibayar darah Tuhan Yesus. Sudah ditebus, sudah lunas, kamu tidak punya hak atas hidupku. Penebusan Tuhan Yesus jauh lebih mahal daripada apa? Daripada setiap dosa dan pelanggaran. Kamu tidak melawan. Gitu loh. Makanya dia senang, lagi nih, hasil lagi nih. Iman, mana buktinya. Orang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat firman. Tapi kamu enggak. Oh iya, benar juga ya. Mana buktinya ya? Gitu. Oh mungkin ini. Kalau kamu tidak tahu firman, tidak bisa melawan, tidak bisa pegang senjata. Apa senjatanya? Firman. Ya kan? Satu-satunya di perlengkapan senjatanya firman. Gitu loh. Nah, tidak mungkin orang tahu firman bisa pakai senjata tanpa latihan. Gitu loh. Kamu harus kenal firman. Kemarin malam saya tunjukin ke Mami. Nanti kamu boleh cari. Saya tahu orang ini. Tidak terlalu tahu, tapi namanya ini. R.T. Kendall. Dia 25 tahun jadi gembala di Westminster Chapel di London, Inggris. Doktor dia, PhD dari mana? Oxford University. Wow. Universitas tertua di dunia, di Inggris dari abad ke-12. Ya. Dia ngomong ini, diwawancara sama satu orang. Pastor, ya. Kalau kamu bisa menasehati dirimu sendiri yang masih muda itu, arti Kendall yang masih muda itu, kamu mau ngomong apa sama anak muda itu yang usia belasan tahun? Kamu tahu jawabannya? Saya suka sekali. Tahu jawabannya apa? Don't go to the seminary. Jangan masuk sekolah teologi. Saya juga setuju. Ya kan? Jangan masuk sekolah teologi. Terus dia ngomong apa?
Yang dibilang orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi itu betul. Baca Kisah Para Rasul. Saya waktu dengar gitu ngomong, Tuhan dari dulu saya juga nggak mau. Ayat 13. Kisah Rasul 4. Ya, baca bersama Kisah Rasul 4, 13, 23. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Oke, bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu. Saya baca English Standard Version aja mungkin sebentar ya. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, ya kan? Mereka lihat apa? Boldness, keberanian, keteguhan, keyakinan, ya kan? Dan mengenali bahwa mereka uneducated, orang-orang tidak terdidik. Common man, manusia biasa. Mereka kagum dan mereka mengenali bahwa they had been with Jesus. Itu yang dia bilang. Mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka bergaul dengan Yesus. Dia bilang, itu yang penting. Saya cuma mau kasih tahu 2 hal, dia bilang. Untuk kamu bisa melayani Tuhan, dia bilang. Ya, ditunggu kan? Baca firman dan berdoa. Oke, amin, kata dia. Terus dia akan nunggu lagi. Ya itu, 2 itu. Baca firman dan berdoa. Kalau kamu baca firman berdoa, dia bilang banyak pendeta sekarang cuman baca firman waktu mau persiapan khotbah. Mereka tidak kenal firman. Kalau kamu kenal firman, kalau kamu kenal doa, kamu kenal jalan-jalannya. Dia bilang, kamu kenal firman, kamu kenal itu. Kamu akan bisa melampaui PhD dari manapun orang berpendidikan dengan itu. Seperti yang tadi. Oh, ini yang ngomong 25 tahun gembala Westminster Chapel, PhD dari Oxford. Saya ngomong gini, oh Tuhan terima kasih. Kalau saya bisa ngomong gini juga. Kamu sekolah teologi ngapa? Nggak baca Alkitab, nggak berdoa. Orang ngomong berdoa. Kamu sekolah aja belum beneran kok gitu. Kamu ngomongin saya berdoa. Ini loh, ya kan? Makanya, oh Tuhan terima kasih. Ini ngomong mantap gitu. Berdoa dong kamu gitu. Kalau saya misalnya nggak sekolah, orang ngomong, oh iya kamu nggak bisa sekolah. Makanya kamu nyuruh orang berdoa. Sekolah saya. Mau lihat ijazahnya? Sekolah. Googling aja, ada. Gitu. Keluar namanya karena terdaftar, ya kan? Tidak usah meragukan diskusi ijazahnya asli atau palsu, ya kan? Ya kan? Gitu. Karena ada online bisa dilacak, gitu loh, gitu. Ya kan? Nah, orang kayak gini nih, kalau mau, kemarin saya share di story IG, gitu loh, ngomong itu, kenal firman, berdoa. Jadi orang hanya ya, memang cuma 2 itu aja yang penting. Coba lihat ini loh. Uneducated, common man. Tapi waktu bergaul dengan Yesus. Dia bilang, bagaimana kamu bisa bergaul dengan Yesus? Dia bilang itu. Kalau kamu tidak baca firmannya, dia tunjukkan Alkitabnya. Ini. Bagaimana kamu kenal dengan dia? Kalau kamu tidak berdoa. Tidak ada orang kenal tanpa dia bergaul, dia bilang. Dan firman dan doa itu adalah pergaulanmu. Dia bilang, kamu punya 2 itu aja. Gitu. Kamu akan bisa melampaui semua doktor-doktor itu, semua orang berpendidikan, orang yang menurut dunia hebat. Ya, bilang orang yang mengembalakan Westminster Chapel di London dan PhD dari Oxford. Itu. Kamu tahu waktu terjadi Toronto Blessing, dia termasuk orang yang terbuka dan mengalami itu. Tadinya dia termasuk yang menentang. Terjadi satu kegerakan di London, di satu gereja Anglikan yang lebih kecil, namanya, sekarang saya lupa. Holy Trinity Brompton. Ya. Di Holy Trinity Brompton terjadi waktu itu dapat impartasi dari Toronto dan mereka mengalami Holy Water, mengalami semua. Dia masih gini, teolog, doktor ini. Tuhan, kalau memang kau mau melawat, kenapa engkau pakai Holy Trinity Brompton dan bukan Westminster Chapel? Gitu. Kalau memang ini Roh Kudus, kenapa kok kami dilewatkan? Sampai saya lupa detailnya, Roh Kudus ngomong tegur dia, sampai akhirnya dia membuka diri dan kemudian minta didoakan. Dalam satu pertemuan itu ketemu dengan orang dari Holy Trinity yang gereja yang jauh lebih kecil, gereja Anglikan yang tidak terkenal. Ini gereja legend.
di London, di pusat kota. Hah? Iya, di daerah Jalan Westminster kita pernah sini itu. Ini kerendahan hati, minta didoakan sama orang-orang yang lebih muda, lebih tidak berpendidikan, dan itu membuat mereka juga ngalamin lawatan yang sama, dan dia terbuka. Masih hidup sekarang, usianya 90 tahun. Arti rendah. Ngomongnya gitu, firman dan roh, doa, gitu loh. Itu. Kemarin waktu ada satu orang itu, satu anak cerita ke mami, kemudian saya tanya juga anaknya. Dia bilang waktu ikut acara sebuah seminar mewakili kampus, kemudian ketemu dengan satu orang yang tanya-tanya terus, Pak Roni ada di situ ya? Iya, gitu. Oh gini, kamu tahu nggak dia gini, pokoknya, hah? Oh iya, ya pokoknya intinya dia tanya-tanya gitu semua, ya, tapi jawabannya masih umum-umum aja lah gitu, karena tidak bergaul, ya kan, itu. Terus setelah itu ditanya, pokoknya saya tanya, emang dia tanya gimana? Ya pokoknya dia ini sekali, kayaknya kagum sekali, bilang papi itu pokoknya hebat sekali, gini semua gitu. Oh iya, terus tak tanya, kamu tahu nggak ya, anak yang tanya sama kamu itu S2-nya dari Amerika loh, dia anak dari pedalaman loh, dari pelosok loh. Dari pedalaman di Sulawesi loh. Dari sekolah yang S1-nya juga nggak terlalu bagus akademisnya. Tapi dia memang itu sungguh-sungguh gitu ya. Lompatan yang besar sekali dia bisa itu semua. Dan sekarang bisa bekerja melayani di satu lembaga yang nasional dan itu. Iya, tapi dia itu bilang begini, tanya setiap hari ketemu kami, tanya tentang papi. Tanya, oh ya? Iya, gitu. Terus saya nanya waktu jalan, kenapa bisa begitu ya? Gitu. Ya tak jawab gini, kemungkinannya 2 Cak, gitu. 1, ya kan? Memang papi ini bodoh, karena orang lain aja bisa lihat apa yang kamu punya dan kamu tidak melihat, gitu ya. Atau yang kedua, saya tahu apa yang dia atau yang lain tidak tahu, gitu loh. Gitu aja. Kemungkinan cuma 2 kan? Kenapa pulang dari Inggris dengan gelar, dengan ijazah, dan kemudian tinggal di lereng gunung, tidak memakai kualifikasi dari pendidikan ijazah yang ada itu, gitu. Itu aja. Gitu. Kemungkinan yang 2, gitu. Karena semua orang yang lain juga datang kepada saya dan ngomong, kamu ini gimana? Kami ini loh, nggak lulus. Bukan lulusan Inggris saja, mau terlibat gini-gini. Kamu udah gini, masa nggak mau gini-gini? Ayolah gini-gini semua. Itu bukan hanya yang bodoh-bodohin. Sebenarnya mereka mau ngasih tawaran. Ayo ikut sini. Ayo bicara di sini. Ayo ngajar di sini. Ayo ngisi ini. Gitu. Tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang, enggak. Belum waktunya. Gitu. Sampai kapan? Sampai mereka udah lupa semua. Gitu ya. Iya, udah lupa sekarang. Gitu. Dulu mereka semangat sekali, sampai 3 tahun masih semangat. Pokoknya mau diajak ini, mau diajak itu, ya nggak apa-apa. Atau saya tahu yang mereka tidak tahu. Itu. Dan banyak orang karena 1 kali itu aja Tuhan ngomong, bukankah kamu selama ini juga seperti itu dengan aku? Ya kan? Tidak pernah tanya apa yang aku senangi, apa yang aku sukai. Kamu lakukan banyak hal, tapi kamu tidak pernah tanya. Nah sekarang selama dia bilang, aku suka, nggak urusan lah. Orang mau ngomong apa. Karena 1 kali, waktu kita di hadapan Tuhan, ya kan, waktu kita bertemu dengan pengadilan Tuhan, tahta Tuhan itu, yang dinilai bukan apa yang menurut manusia. Misalnya, kamu pendidikanmu S3, ya kan? Terus kamu dapat jabatan, punya kekayaan sekian. Nanti itu akan diuji dengan api. Waktu diuji dengan api, tahan api enggak? Kalau enggak, habis semua. Gitu loh. Karena di roh ternyata kamu masih SD kelas 2. Sekalipun di pendidikan manusia kamu S3. Gitu loh. Karena yang diuji itu nanti rohnya. Tubuh kan kembali ke tanah, ya kan? Nanti akan dibangkitkan tubuh yang baru, gitu. Jiwa nanti akan, itu yang respon itu nanti roh dan jiwa itu akan diuji, gitu loh.
Ya, semua kebanggaan, semua itu semua diuji dengan api, tidak tahan uji, tidak tahan uji. Semua yang kamu anggap pelayanan, semua yang kamu anggap berhasil itu akan diuji dengan api, gitu loh. Nah, makanya kalau kamu rela, kamu akan mempersilahkan Roh Kudus yang di dalam itu namanya memurnikan, membersihkan, membakar terus, gitu ya. Kenapa ada mezbah terus? Mezbah karena itu berarti sedang dipotong. Dimurnikan, sedang dibersihkan lagi. Jangan tunggu nanti, karena nanti pasti ujiannya api. Mezbah kan ketemu api, ya kan? Itu. Ketemu api terus dipersembahkan, itu. Ayat 13 ya, terjemahan The Passion Translation. Gini. For every spiritual infant who live on milk is not yet pierced by the revelation of righteousness. Setiap bayi rohani yang hidupnya itu dari susu, itu belum ditusuk dengan pewahyuan dari kebenaran. Kamu bisa dengar firman, tahu, tapi sampai itu jadi pewahyuan, sampai itu dari roh bicara dan itu menusuk. Karena firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ya kan? Menusuk sangat dalam, memisahkan apa? Sendi dengan sumsum, memisahkan apa? Jiwa dengan roh. Yang harus dipisahkan paling besar itu jiwa dengan roh. Kalau kamu tidak ngerti, kamu masih senang dengan lagu-lagu yang senang menyenangkan jiwamu, menyenangkan hatimu. Kamu dengar firman yang kamu senang karena itu menyenangkan jiwamu. Ada nggak? Ada dong. Cuma ngasih motivasi-motivasi gitu semua. Tapi kalau kamu ditusuk sangat dalam oleh pewahyuan kebenaran, kamu bisa mulai ngerti. Ini jiwa, ini roh. Dari mana kamu taunya? Nanti sampai satu kali kamu bisa seperti pemazmur itu. Pemazmur ngomong apa? Tenanglah, hai jiwaku. Kenapa engkau gelisah dalam diriku? Itu jiwa udah mulai dipisahin sama roh. Siapa yang bisa ngomong ke jiwa? Roh. Rohmu tambah kuat, rohmu tambah dewasa, rohmu bertumbuh. Rohmu akan bisa ngomongin jiwa. Hei jiwa, kamu kenapa merengek-merengek? Kamu kenapa kok kamu melo-melo gitu? Memangnya berubah apa kalau kamu jadi gitu-gitu? Nggak ada. Udah kamu tenang. Diam kamu jiwa. Itu kalau rohmu kuat. Kalau rohmu tidak bertumbuh, rohmu ikut sama jiwamu. Gitu loh. Begitu dia melo ya kamu nggak berdoa. Begitu dia nggak mood, kamu nggak nyembah. Begitu itu kamu kurangi baca firman-Nya. Begitu kamu bosan, itu kan jiwa. Semua yang bisa bosan, malas, nggak semangat tadi itu jiwa. Itu loh. Bagaimana dia bisa tetap semangat dengan itu semua? Rohmu harus lebih kuat, rohmu harus dilatih. Nanti rohmu akan narik jiwamu, rohmu akan ngasih tahu jiwamu. Gitu loh. Kamu bisa ngerti khotbah ini, firman ini dari jiwa apa dari roh? Kamu bisa ngerti pujian ini dari jiwa apa dari roh? Saya kemarin 2 hari yang lalu telepon dengan satu orang. Senior, usianya sekian puluh tahun di atas saya, senior, masih bekerja aktif, posisinya tinggi, ya kan, pimpinan perusahaan besar dengan itu semua. Tidak pernah mau menyebutkan detail perusahaannya dengan ininya apa, tapi kan ada Google ya, jadi bisa dicari namanya, bisa muncul di situ. Dan waktu tadi saya mau ngomong apa, sekarang lupa. Ngobrol dengan orang ini, cerita ada satu hal yang menurut saya menarik sekali. Beberapa minggu yang lalu tiba-tiba di hati saya gini, kirimin khotbah ke beliau ini. Apa sih, nggak ada apa-apa ya, mungkin bisa cari sendiri. Nggak, terus karena muncul lagi besoknya, terus saya kirim. Waktu setelah saya kirim, dia gini, wah Pak Roni, thank you ya. Saya ini kemarin baru mau tanya loh, Pak, ada khotbah yang baru nggak? Gitu. Terus kok Bapak langsung ngirim ke saya? Oh ya, puji Tuhan lah Pak, itu semua. Gitu. Saya kirimin 3, biasanya saya jarang khotbah, kirimin yang khotbah minggu, khotbah yang di tempat lain, itu semua. Nah itu baru minggu lalu. Kemarin, saya waktu telepon dia ngomong gini, oh Pak, yang Bapak ngomong tentang ini, itu wah luar biasa. Yang mana Pak? Yang tentang ini loh, gitu ngomong tentang ini. Oh Bapak udah dengerin. Kalau Bapak, sudah saya dengarkan semua Pak. Kalau kamu tahu jabatannya, kamu akan malu. Kalau kamu nggak dengerin firman. Bukan harus dengerin saya, bukan. Gitu ya. Gitu. Tapi kamu harus dengerin
firman, yang dari roh, yang ngasih makan manusia rohmu. Nanti kamu akan ngerti, oh bukan gini, dia ngomong gini. Terus dia cerita, pujian-pujian ya Pak ya, saya tahu kok bedanya kok. Bahasanya bagus sekali. Saya nggak pernah ngajar ini, tapi dia bilang, kalau perjanjian lama itu ya, kayak Mazmur itu, masih meratap-meratap dulu. Meratapi nasibnya, meratapi keadaannya gitu ya. Ngomong tentang musuh-musuhnya gitu kan. Ya kan? Lagu-lagu begitu kamu ngerti kan? Ngerti nggak? Walaupun gunung apa? Walaupun gunung apa, Matt? Tak, walaupun gunung apa? Enggak, lagunya itu. Tak berpindah kan? Loh, kalau punya iman sebesar biji sesawi aja gunung harus pindah. Walaupun gunung tak pindah, imanmu dinaikin. Kok malah, oh iya, malah dibikin puisi. Walaupun gunung tak berpindah gitu. Salah. Saya bilang gitu. Gak apa-apa kalau yang ngakunya. Nanti kamu dengar Pak Yohanes Lili, bulan depan datang, kamu akan semakin ngerti. Loh, kalau kamu tidak pindah, kamu harus pindah kamu gunung, ya kan? Iya dong. Itu. Loh, karena itu kebenaran. Itu berarti kamu menerima kenyataan. Kamu harus membungkus kenyataan dengan kebenaran. Itu loh. Meratapi nasib lagi apa? Apa kau cek lagu yang benarkah apa Tuhan apa? Bukan. Tuhan mendengar doaku itu. Gimana lagunya? Karena nggak pernah nyanyi lagu-lagu. Bukan dong, ada lagu rohaninya juga. Nah, pokoknya gitulah. Menurut beliau ini lagu-lagu perjanjian lama Pak. Karena isinya itu masih ngomong keadaan, meratapi nasib, meratapi itu semua, ngomongin kesulitannya. Kalau perjanjian baru itu sudah ngomongin Tuhan semua. Wah, baru ini. Dia ngomongin Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan, kemenangan Tuhan. Itu perjanjian lama, lagu-lagu perjanjian lama kata dia. Oh, gitu. Ini saya bersaksi di sini ya, ngomongnya. Orang ini cerita kemarin waktu Jakarta demo besar ya. Itu kemarin bulan lalu kan yang itu sampai kerusuhan. Kantornya itu kalau nanti demonstran itu dihalau dari DPR itu ke arah situ. Semua udah diliburkan WFH 3 hari. Dia bilang, direktur yang di bawah saya, jadi kalau orang itu membawai direktur, kamu tahu siapa dia? Ya kan? Direktur yang di bawah saya sudah di luar negeri semua Pak. Pemilik perusahaan juga sudah di luar negeri. Tapi pagi itu Roh Kudus bilang dengan saya, datang ke kantor, kuatkan anak-anak yang jaga di situ, security dengan semua. Istrinya bilang, kamu ini ngapain? Semua sudah itu semua. Kok kamu ke kantor? Iya, Roh Kudus bilang supaya aku ke kantor. Ya ke kantor, bawa minyak urapan. Gedungnya 2 tower itu. Dia kelilingi pinggirnya. Dia perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dia memang bukan pemiliknya, tapi dia perkatakan, dialah orang yang Tuhan beri mandat atas tempat itu. Sebut namanya, tidak boleh ya. Semua kuasa yang lain, roh perusak, roh pengacau, roh apapun semua pergi. Karena ini dimeteraikan, ini kepunyaan anak Tuhan. Dan itu semua. Dia kelilingi, dia kumpulkan semua staf yang ada. Yang ada itu security apa semua dengan itu. Dan mereka bilang gini, Pak, itu ya kita ini memang banyak. Tapi gerbang DPR aja dengan orang sebanyak itu bisa roboh loh. Apalagi cuman gerbang kita. Oh, enggak apa-apa. Bapak itu bilang, kamu tahu enggak? Yang bersama kita itu jauh lebih banyak dari mereka. Itu malaikat Tuhan, amin, amin, amin. Gitu. Padahal semua bukan orang percaya. Amin, Mak. Dan itu. Kamu sekarang ikut ya. Saya berdoa, kamu percaya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua. Karena takut semua ya kan. Ikut semua. Deklarasi. Ya, tidak ada yang bisa menerobos karena yang bersama dengan kami jauh lebih banyak itu malaikat Tuhan. Kami dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus. Dah semua. Dah dia beliin makanan semua dan itu tinggal pulang dan dalam anugerah Tuhan. Enggak disentuh, enggak di itu semua. Belum kesaksian yang lain. Dia bilang ini satu hotel yang tadinya udah
rugi terus sama dengan itu semua. Tahu nggak dari mana? Peperangan rohani. Tuhan tunjukkan, masih satu tempat itu dipakai untuk ritual, satu kamar. Selalu ada dukun yang datang ke situ dan itu semua. Akhirnya dia ambil keputusan, tutup, tidak disewakan lagi. Wah, sama mau rugi itu semua. Terus dalam kompleks hotel, bayangin yang besar, yang mewah itu, ada kuburan yang orang tidak berani pindah. Makanya atmosfernya nggak enak gitu. Terus dia pakai cara dia itu. Dia tuangin minyak urapan, dia perkatakan, dia patahkan semua kuasanya dengan itu semua. Terus dia minta orang, karena harus ya kan, itu daerah yang sangat hijau. Jadi tidak bisa kalau dia sendiri melakukan itu, minta orang panggil dari luar kota hanya untuk melakukan ritual itu supaya mereka warga sekitar bisa menerima gitu loh. Itu sesuai dengan kepercayaannya mereka. Setelah pindah, dia tuangin lagi, dia tahirkan dengan itu. Dia bilang, Pak, sekarang ya naik. Bahkan semua tanya, kok bisa tempat ini sepi? Dulu selalu rugi, selalu itu. Setelah Bapak pegang kok bisa begitu? Gitu. Dia bilang, Pak, sebenarnya ceritanya masih panjang. Itu sebenarnya saya cuma mau telepon berapa menit, kan ada sesuatu di hati saya mau tanya. 1,5 jam jadinya. Itu ya, saksian. Itu. Kamu tahu, real itu peperangan rohani. Nih cerita satu lagi. Mungkin Selasa saya cerita di 2 pagi. Engineering manager, mau bayangin, levelnya manager tanya, Pak, lift kita di satu itu sering buka sendiri di lantai sekian. Terus ada orang keluar pakai baju merah, terus hilang. Terus ada bekas tapak-tapak kaki bayi. Nah, beliau bilang ini, wah ini kalau nggak diselesaikan, kabar terdengar kemana-mana, orang nggak mau sewa tempat itu. Karena dipikir angker, ya kan? Merugikan nggak? Merugikan. Ini insinyur, manajernya untuk pengelolaan perawatan itu kan harusnya dia bisa. Kalau lift buka sendiri mungkin error apa-apa dibenerin, nggak bisa. Nggak ada errornya. Tiba-tiba di lantai tertentu dia buka sendiri. Ada itu. Naik ke bagian mesin paling atas. Tuangin minyak urapan. Dia perkatakan deklarasi. Semua kuasa yang lain kamu tidak boleh. Roh apapun. Baik yang mau mengganggu, yang buka itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu ya. Pergi kamu semua. Itu semua. Tidak punya hak di tempat ini. Karena ini kepunyaanku. Aku diberi mandat Tuhan di tempat ini dan semua. Udah selesai. Udah. Nggak ada lagi. Buka sendiri nggak ada. Bayangan itu telapak nggak ada semua. Dikasihkan. Gitu. Oh ini. Terus beliau bilang gini. Itu harusnya bukan kerjaan saya kan. Levelnya di sini. Kok kasih gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa. Dari begitu tuh nanti ada orang di bawahnya dia tahu ada 2 yang di sana itu jahat, tapi nggak ada buktinya. Waktu mereka berdoa tiba-tiba ketahuan kalau ada tagihan yang nggak dibayar sampai ratusan juta, tapi nggak apa-apa, punya alasan untuk memecat. Udah dipecat, tidak ada yang berani memecat karena takut kalau mecat-mecat gitu nanti pasti disantet dengan itu. Betul, yang mecat manajer di bawahnya disantet, 2 bulan nggak bisa tidur. Cerita, Pak, kamu kok kelihatan ini sekali ya, didoakan aja. Kamu ikutin saya ya, gitu ya. Nah, percaya, gitu. Bukan orang percaya, tapi disuruh ngikutin, gitu ya. Gitu. Saya tidur nyenyak malam hari ini. Saya itu semua tidur malam hari itu setelah 2 bulan tidak bisa tidur sama sekali. Dan itu jadi kesaksian yang luar biasa loh. Gitu. Tuh, beliau levelnya di perusahaan itu level tertinggi. Orang seperti itu aja, ya kan? Mengandalkan Tuhan, alami Roh Kudus. Yang saya mau tanya itu kemarin, Pak, Bapak jauh lebih senior dari saya, punya pengalaman, sekolah juga di Eropa gitu. Kenapa mau mendengarkan orang muda seperti saya? Sebenarnya itu pertanyaannya. Oh ya Pak, ini divine macam-macam lah ceritanya panjang ya. Karena saya sedang belajar namanya respect and honor, itu ya. Kamu belajar, beliau punya itu berarti kan, ya kan? Kasih 3 khotbah aja, udah langsung di tengah segala kesibukannya, udah langsung dengar. Luar biasa kan? Makanya kalau dipercaya, ditambahin, diapaan, ya wajar. Gitu loh. Karena mau. Gitu loh. Itu tadi. Ya. Kamu harus ditusuk oleh pewahyuan kebenaran. Jadi kalau gini loh, firman ini kalau kamu tidak baca, renungkan, bergaul terus, pewahyuan tidak akan datang. Gini loh. Ya kan? Rema itu logos, rema itu waktu Tuhan hidupin firman, itu ya. Seperti ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan setan di padang gurun itu dengan iblis dan kemudian dia memperkatakan firman kan, itu udah jadi rema, gitu loh.
Itu. Nah, rema itu adalah logos yang tertulis ini, firman yang tertulis ini dihembusi oleh roh. Jadi kamu harus punya ini di dalam hatimu, kamu harus baca ini terus, perkatakan, kamu harus akrab bergaul dengan firman ini. Sehingga ketika roh itu mengembusi, bisa. Loh, kalau logosnya tidak ada yang mau dihembusi apa? Rema itu kan, oh saya belum dapat rema. Loh, logosnya punya enggak? Gitu. Enak aja mau rema. Oh saya nggak pernah dapat penglihatan. Ini loh yang jelas. Firman ini dibaca, direnungkan, kamu bergaul. Nanti dia ingatkan. Nanti dia hidupkan. Nanti dia singkapkan. Dia hanya singkapkan kepada orang yang mencari, yang menggali. Tidak singkapkan kamu cuman dengar khotbah seminggu sekali. Kamu cuman baca Alkitab kadang-kadang terus dia singkapkan. Nggak ada. Gitu loh. Karena dia cari orang yang menghargai firman, baru dia singkapkan firman. Gitu loh. Kalau firman tidak banyak datang di hidupmu, baca banyak firman, lebih banyak lagi, gali lebih dalam, tenggelam, masuk, makan lebih dalam. Oh, baca nggak mudeng-mudeng, terus baca. Nggak ada yang nyuruh kamu mudeng. Kamu disuruh baca, nanti kamu diberi pengertian, nanti kamu disingkapkan, nanti kamu diajari. Gitu. Kalau kamu hanya ngerti itu pakai jiwa aja gitu loh. Supaya nanti kamu bisa ngerti bedanya jiwa dengan roh. Nah yang kayak gini nggak bisa dijelasin kalau kamu belum masuk ke situ. Kalau rohmu belum kamu bangun, saya ajarin cuma jadi pengetahuan. Oh roh itu gini, jiwa itu gini, nggak banyak menolong. Kamu harus ngalamin rohmu tumbuh, rohmu kuat, sehingga nanti kamu bisa ngerti. Ini kok ada yang suara-suara begini di dalam. Halo. Oh ini jiwaku nih, beda nih. Kamu bukan jiwamu, gitu loh. Kamu itu sebenarnya manusia, roh, gitu loh. Nah banyak orang menyangka dia adalah jiwanya, gitu. Sehingga dia ikutin jiwa, gitu. Ya, oke. Ayat 14. Sebentar. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi kamu baru bisa dikasih makanan keras kalau kamu terlatih, punya habit, latihan, digunakan, gitu loh. But solid food is for the spiritually mature, whose senses are trained by practice. Dilatih oleh latihan. Ada yang bilang practice makes perfect, ya kan? Latihan itu. Ada orang tanya dengan saya, Papi, cara bisa belajar bahasa Inggris gimana? Oke, saya kasih 3 kata. Practice, practice, practice. Iya, kamu mau ngomong bahasa Inggris, ngomong. Jangan dibatin, nanti kalau salah, nanti kalau orang itu ngomong gitu. Nggak ada, ngomong aja. Tanya sama Mami, ngomong dia. Itu. Sampai orang yang dengar juga nangis, tetap ngomong dia. Itu makanya dia bisa. Loh, waktu Mami datang ke Inggris pertama, dia ngomong, profesor saya nggak ngerti. Ngomong, bingung, saya harus bantu. Setelah 4 tahun, ngobrol berdua sama profesor saya. Gitu. Ngobrolnya bukan sama ibu rumah sebelah, bukan. Sama profesor saya ngobrol. Gitu loh. Kenapa? Praktis. Kamu mau berdoa, kamu mau punya otoritas, praktis. Jangan dibanting terus. Oh ya nanti kalau gitu setannya besar ini tangan itu. Latihan aja, deklarasi. Kamu rohmu kuat, bahasa roh. Terus kuat. Tetanggamu ngomong itu, ngomong itu. Ya sembarang terserah lah. Pokoknya aku latihan. Gitu loh. Karena tidak ada orang mau ngomong gitu. Kamu bahasa Inggris. Bisa baca bahasa Inggris. Baca. Baca Alkitab bahasa Inggris. Baca. Kosakata kamu tidak tahu. Catat. Tulis. Hafalkan. Bikin kalimat, doa dalam bahasa Inggris. Saya doa dalam bahasa Inggris. Kalau Tuhan nggak paham, bahasa roh aja dia paham, air mata aja dia paham. Masa bahasa Inggrisku kacau balau dia nggak paham. Itu paham, dia paham isi hati kita, ya kan? Itu praktis. Orang lain dengar mungkin telinganya sakit, Tuhan tahan. Gitu. Kayak Pak Petrus Agung lo berdoa, Tuhan, kalau engkau tidak tahan dengan bahasa Inggrisku, ubah. Ya dong, itu praktis. Hal rohani kamu harus praktek, latihan, baca firman terus, perkatakan. Yang kamu dapat rema, declare, telingamu dengar, iman timbul lagi.
Panggil berkat, panggil. Perkatakan. Bangun manusia terus. Gitu. Latihannya aja males-malesan kok mau dapat. Yang saya sering ngomong, ya kan, praktis itu di sini sama latihan itu gimnaso, ya kan, itu latihan level atlet, gitu loh. Ada di khotbah like a pro sama yang apa sih kemarin waktu pemuritan itu? Judulnya apa Kak Debbie? Waktu diupload kan, tapi kan diupload belum? Yang pemuritan Holy Ground. Nanti kalau belum diupload tolong. Like a profesional atlet, penuh disiplin, itu ya, memerlukan syarat kualitas ada di dalam kondisi yang penuh daya tahan, penuh skill, penuh ketekunan, hanya didapat dari konstan dan apa ya bahasanya ekstensif, rigorous, diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Sesuatu yang segenap hati gitu ya, all out gitu. Itu. Latihan yang konstan dan ya all out sepenuhnya, menyeluruh gitu loh. Udah. Nggak ada itu. Firman datang pada orang yang kadang-kadang menginginkan, kadang-kadang tidak gitu ya. Terus kemudian itu Tuhan bicara, Tuhan nyatakan, kenalkan dirinya, nggak ada gitu. Kalau kamu mau tahu orang yang saya ceritain tadi itu, ya kan? Kamu kan tahu belajar, latihan, berdoa 10 menit, 20 menit, 30 menit gitu ya. Beberapa saya kasih tahu 1 jam. Dia waktu usia 18 tahun mulai kuliah, dia mulai berdoa dengan 3 jam. Mulainya aja 3 jam. Itu atlet itu, ya kan? Itu, ya. Jadi apa? Praktis. Praktis karena itu adalah tanda, syarat, cara, langkah untuk kedewasaan, untuk terlatih membedakan mana yang excellent, mana yang tidak. Itu, ya. Terlatih. Tidak ada cara lain. Latihan. Karena kalau enggak itu, kamu belum apa? Unfit. Untuk apa? Untuk membawa senjata. Belum cocok, belum pas, belum mampu bawa senjata. Unprepared for battles. Dan jangan dipikir setan akan, belum siap perang, kita nggak usah serang dia dulu, ya. Nanti tunggu dia bisa nembak gitu. Tembak aja sekarang, ngomong dia belum bisa ngelawan, ya kan? Itu. Makanya banyak yang gitu. Makanya kalau tidak ada yang jagain kamu, tidak ada yang proteksi sampai kamu tumbuh siap perang, banyak yang baru mulai tumbuh, udah habis, hilang, gitu loh. Tapi juga kalau kamu nggak rela, semua yang di itu nggak bisa. Itu. Kamu udah ditaburi, kamu udah diberi, kamu udah itu. Latih. Sisinya sangat banyak, ya kan? Kamu apa? Kamu mau mulai dari satu sisi. Iman lah boleh. Firman lah boleh. Penyembahan boleh. Apa, tapi harus ada yang dilatih, nanti tumbuh. Dan percayalah, karena Tuhan mengajarin cara melatih selama sekian tahun ini. Kalau kamu diajarin, ayo latihan. Itu nanti ada buahnya, ada hasilnya. Gitu loh, ya. Oke. Yuk kita datang ke Tuhan. Tuhan, supaya kami sampai di waktu yang Tuhan tetapkan ini, tidak tertunda, yang harusnya kami sudah harus jadi pengajar, yang harusnya kami bisa membagi kepada orang lain, tapi kami masih harus diajari karena kami tidak berlatih, kami tidak terlatih, kami tidak mendisiplin, kami tidak mau diberi yang lebih lagi, kami tidak rela. Ada banyak hal, tapi beri kami pengertian siang hari ini supaya
Kami ngerti bahwa Tuhan ingin memberi dalam hidup kami. Karena itu kalau ada banyak hal yang harus dilatih, banyak hal yang harus dipotong, banyak hal yang harus dibersihkan, banyak hal yang harus dibentuk, banyak hal yang harus ditanam. Supaya dengan demikian kami punya fondasi, kami punya daya tahan, kami punya ketekunan, kami punya wadah, kami punya kapasitas, kami punya kehausan. Tuhan ingin untuk kami menerima, karena itu Engkau mempersiapkan wadah kami, fondasi kami, kehausan kami, penerimaan kami, supaya kami yang mestinya bisa menerima, bisa membagi itu, bisa sampai sesuai dengan target-target yang Tuhan tetapkan buat kehidupan kami. Kami tidak terlambat, kami juga tidak menutup berkat buat orang lain, karena ketidakdewasaan kami, karena ketidakmampuan kami untuk menerima, sehingga itu tidak bisa disalurkan buat banyak orang yang lain. Kami tahu yang dari Tuhan berlimpah buat kehidupan kami, bahkan pewahyuan Tuhan, penyataan Tuhan itu sangat berlimpah. Dan Kau rela, ingin, rindu memberikan kepada kami. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Terus Tuhan, kami minta kerelaan, kami minta kerelaan, kami minta kerelaan, kami minta kerelaan. Singkapkan, tusuk kami Tuhan, dengan firman-Mu, dengan pewahyuan Roh-Mu, yang memisahkan jiwa dengan roh, yang memisahkan sangat dalam, sehingga kami tidak puas dengan semua yang jiwani, yang duniawi, yang bisa dicapai dengan kekuatan dan kemampuan manusia, tapi kami rindu yang ilahi, yang dari Tuhan, yang kekal, yang sempurna. Kami tidak mau tukarkan apa yang mulia yang Tuhan beri buat kehidupan kami, termasuk panggilan Tuhan ini, dengan sesuatu yang sementara, dengan tawaran dunia, dengan karir, dengan apapun itu. Karena kami tahu ada yang lebih dari itu semua, dan itu tertancap dengan dalam di manusia roh kami. Shikina mahanayasi, shikihi namaya suku. Tuhan, merelakan diri, meletakkan hidup, tak ada lagi diriku, hanya Engkau Tuhan, patok hatiku, genggam hidupku, tawan aku selalu dalam cinta. Merelakan diri, meletakkan hidup, tak ada lagi diri, hanya Engkau Tuhan, patok hatiku, genggam hidupku, tawan aku selalu